ini series sebagus apa sih? Kok sampai bisa dapet rata-rata tuh 4 star loh di Goodreads gitu. Kenapa orang-orang pada suka? Halo guys, kembali lagi di Bekelos Beretri. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol notification supaya kalian tahu kapan aku upload video. Nah, di video ini aku pengen ngediscuss buku karyanya Victoria Schwab. Mungkin ini lebih ke discussion daripada review, tapi in the end aku juga bakal ngasih rating aku untuk series yang Shades of Magic, yang ini ya. Dan bukunya tuh ada 3 trilogi, tapi buku pertamanya lagi nggak ada di aku. Buku pertamanya itu adalah A Darker Shades of Magic, dan yang kedua bukunya adalah A Gathering of Shadows, dan yang ketiga bukunya adalah A Conjuring of Light. Shades of Magic series ini adalah salah satu series favorit terbaru aku yang benar-benar aku suka banget sama dunianya, yang aku sampai sekarang ini tuh pun masih kerasa book hangover-nya, nggak bisa baca buku-buku yang lain gitu loh. Shades of Magic series ini, untuk buku pertamanya kan bisa cek di Goodreads, ratingnya itu average ratingnya 4 bintang dari 5 bintang, dan untuk buku keduanya yang Gathering of Shadows itu dapat rating 4,28 average ratingnya di Goodreads, dan yang terakhir buku Conjuring of Light ini dapat rating di Goodreads sekitar 4,36 average rating. Jadi di dunianya Shades of Magic series itu benar-benar menarik banget. Di sini tuh ada 4 dunia paralel London kayak yang London kita tahu, yang bernama Red London. Red London ini adalah London yang punya magic ceritanya. Dan yang kedua adalah Grey London. Grey London ini adalah London yang kita tahu, jadi kayak normalnya London yang sekarang saat ini kita tahu kayak gimana. Cuman settingannya sih sekitar tahun 1800-an, bukan yang modern saat ini. Lalu ada juga White London yang dimana punya magic juga seperti Red London, tapi di kerajaan di White London ini dikuasai oleh para diktator. Dan akhirnya kota-kota kayak Red London, White London, dan Grey London ini pun menutupi portal masuk atau portal keluar masuk ke Black London ini. Jadi mereka benar-benar tutup total aksesnya untuk ke Black London, dan gak ada yang tahu Black London tuh sampai saat ini tuh kayak gimana. Jadi itu background dunianya yang benar-benar bikin menarik banget. Ada 4 dunia paralel London. Cerita dari A Darker Shades of Magic, buku yang pertama itu dimulai dari perjalanan seorang bernama Kel Marsh. Dan Kel Marsh ini tinggal di Red London, yang dimana punya magic, dan intinya Red London itu yang seimbang lah, magicnya ada, terus kotanya bagus, kerajaannya juga baik-baik aja, yang benar-benar oke. Dan Kel Marsh ini tinggal bersama raja dan ratu dan juga pangeran di Red London, karena si Kel Marsh ini adalah anak adopsinya raja dan ratu Red London. Dan Kel ini tuh adalah seorang antari. Jadi antari itu punya kekuatan magic yang dimana mereka tuh bisa pakai 4 elemen yang ada, karena di dunia Shades of Magic ini, kotanya ini kan emang punya magic, tapi nggak semua orang punya kekuatan magic yang seimbang. Ada yang cuman bisa ngeluarin magic untuk elemen api, atau mungkin cuman satu doang elemen air. Jadi nggak bisa seimbang 4-4-nya, mulai dari api, air, udara, dan tanah itu di-wield dengan satu orang yang biasa. Nah, si antari ini, seorang antari ini adalah spesial. Jadi mereka tuh bisa memakai magic dengan 4 elemen tersebut. Jadi tugasnya Kel sebagai antari, selain melindungi kerajaan Red London, dia juga sebagai messenger untuk kerajaan, yang dimana dia bisa travel antar paralel London ini ke White London, ke Grey London juga, hanya untuk nganterin surat dari rajanya di Red London ini, rajanya dia, ke raja tetangga gitu loh, istilahnya kayak gitu. Ternyata si Kel ini pun juga punya side business. Dia menjadi smuggler, yang dimana dia barteran sama orang-orang yang ada di Grey London atau di White London yang dia temuin, tukeran barang yang bener-bener spesial. Sebenarnya smuggling ini untuk di Red London itu adalah salah satu treason, jadi itu nggak boleh sebenarnya. Tapi dia diam-diam bawa barang masuk ke Red London, dan gak ada yang tahu kecuali si Pangeran Ray ini. Nah, tapi pada suatu hari, di saat Kel lagi di White London nih, karena ada beberapa orang yang tahu kalau Kel itu bisa smuggling something lah. Dia kejebak nih, dia dikasih suatu barang yang dia percaya kalau oke lah, ini cuma smuggling biasa, yang ternyata barangnya itu adalah barang yang black magic, yang emang dicari-cari sama orang sampai dia benar-benar dikejar-kejar sampai mau dibunuh juga. Dan sampai akhirnya dia harus kabur sementara ke Grey London, yang dimana di Grey London ini dia ketemu sama satu karakter yang bernama Lila Bart. Lila Bart ini adalah seorang cewek, dan dia adalah pirate dan juga a thief juga. Jadi dia adalah seorang pencuri.
Dan disitulah ceritanya tuh dimulai dan bener-bener seru banget. What I really like about this book is the world building. Bener-bener berbeda banget dari buku-buku yang aku baca sebelumnya, khususnya untuk yang high fantasy. Dan juga genre dari kedua buku ini itu sebenarnya juga nggak high fantasy banget. Jadi kayak ada perpaduan antara high fantasy dan juga urban fantasy. Dan seimbang gitu loh. Kalau kalian suka fantasy, kalian pasti suka gitu sama buku ini. Dan juga cara si Victoria Shop ini mendeskripsikan Londonnya itu bener-bener menarik banget, deskriptif banget gitu loh, kayak oh ini toh ternyata ini Red London kayak gini ya rasanya. Nah lalu lanjut ke bagian plotnya, aku tuh bener-bener suka banget sama gaya penulisannya si Victoria Shop ini, yang menurut aku dia ini tuh gayanya itu bisa nulis secara pelan-pelan, jadi plotnya tuh bener-bener dibangun secara pelan-pelan, jadi kayak secara pelan-pelan tuh build-up-nya tuh bisa dirasa. Dan aku suka novel yang kayak gitu, karena apalagi kalau novel fantasi itu kan kadang kita perlu waktu untuk masuk ke dalam dunianya dan juga mikir ini dunianya kayak gimana sih. Dan ini yang aku suka dari Victoria Shop adalah dia bener-bener ngejelasin secara pelan-pelan nih, ini loh parallel universe kayak gini, ini loh Red London kayak gini, ini White London kayak gini, ini Grey London kayak gini. Gak langsung asal kasih nama atau kasih deskripsi yang gak jelas gitu, yang sampai kita sebagai pembaca tuh gak bisa mikir ini kayak gimana sih dunianya. Kadang aku tuh ada beberapa buku yang kayak begitu, soalnya bikin aku bingung gitu, karena mereka cuma asal kasih lempar nama dan kota yang gak jelas. Dan di buku ini tuh gak kayak gitu. Jadi kalian gak usah takut bakal kebingungan gimana sih dunianya di sini, tuh gampang banget untuk dicerna, dan juga kalian pasti langsung bisa masuk gitu loh ke dalam dunianya ini. Terus plotnya ini juga bener-bener full adventure, actionnya banyak banget. Ada pembajak laut lah, mulai dari yang pakai pedang, terus ada turnamen magic. Super seru banget guys. Dan menurut aku yang Darker Shades of Magic itu plotnya tuh masih oke, masih normal, nggak terlalu pelan. Tapi menurut aku yang di A Gathering of Shadows ini, bukunya ini awalnya mungkin kayak almost halfway part of the book itu lumayan slow dan agak boring juga sih menurut aku. Tapi mulai dari setelah halfway-nya itu pas sudah bagian turnamen game-nya tuh langsung seru banget. Actionnya seru banget. Bayangin kalau kayak di Harry Potter, Goblet of Fire, wah itu kan gamenya juga seru banget kan. Ini tuh juga sama, gak kalah seru asli deh. Di buku yang terakhir, A Conjuring of Light, ini pace-nya lumayan agak cepet, jadi gak selama kayak di A Gathering of Shadows. Lalu selanjutnya di bagian karakter-karakternya, aku suka banget sama karakter-karakter yang ada di seri ini. Antara buku 1 dan buku ketiga itu bisa kelihatan banget karakter development setiap main karakternya. Dan gak cuman main karakternya aja, si Victoria Shop ini tuh bener-bener ngambil waktu untuk bikin kita peduli juga sama side karakternya, mulai dari yang ada Prince Rai dan juga ada Captain of the Ship namanya Alucard. Dan itu si Victoria Shop itu mendeskripsikan setiap side karakternya itu menarik banget dan bikin aku sebagai pembaca tuh juga ikut peduli juga gitu loh sama side karakter ini. Karena most of the time kadang aku kayak oh ya, ini cuma side karakter doang gitu loh. Ya udahlah gitu kan, ignore langsung. Tapi di sini tuh somehow aku udah peduli gitu loh sama side karakternya. Aku suka banget sama Kel yang awal mulanya kan dia agak misterius gitu dan agak kaku juga. Tapi lama-lama mulai dari buku 1, 2, 3 jadi tahu kalau Kel itu sebenarnya orangnya peduli banget sama keluarganya. Lalu si Lila Bart ini tuh awalnya kan dia adalah seorang thief yang dimana moto hidupnya si Lila Bart ini cuma kabur, kabur, dan kabur. Dan akhirnya di buku ketiga ini tuh lama-lama si Lila Bart tuh belajar untuk stop berlari atau kabur dan mulai peduli dengan orang-orang yang sayang sama dia, yang dekat dengan dia gitu loh, yang peduli dengan si Lila ini. Oke, dan sekarang ini adalah bagian discussion mungkin aku cuman ngasih momen-momen favorit yang di buku-buku ini, dan juga yang sebenarnya paling aku suka dari seri ini tuh adalah magical systemnya. Itu kan sebagai Antari itu bisa ngekontrol 4 elemen, air, api, udara, dan tanah juga kan. Nah, untuk nge-sacrifice magic, jadi kan kalau kalian biasanya baca buku-buku yang berhubungan, buku-buku fantasi yang berhubungan dengan magic atau apapun itu kan, dimana kalau kita mau ngelakuin suatu magic, kita harus nge-sacrifice something gitu loh. Jadi kayak give and take, dan aku suka idenya itu, dan itu lebih masuk akal lah, lebih masuk akal juga, karena kita harus nge-sacrifice something untuk melakukan suatu hal yang magic misalnya. Kalau dibandingin sama Harry Potter, nggak juga, walaupun temanya juga masih magic, dan Harry Potter juga genrenya kan untuk children, ini lebih masuk ke genre yang adult mau ke adult lah, dan
lumayan ada gore-nya juga, dan scene-nya tuh juga ada sedikit gore yang lumayan berdarah-berdarah dan yang agak kejam sih menurut aku. Dan kalau kalian suka cerita-cerita kayak gitu, aku yakin kalian pasti bener-bener suka sama serinya ini. Overall aku bakal ngasih rating Shades of Magic series ini 5 bintang dari 5 bintang. Kalau aku ngasih 5 bintang untuk sebuah series, itu artinya aku emang suka banget sama seri ini. Dan aku tahu sekarang cara penulisannya Victor Shop tuh kayak gimana. Dan sekarang aku pun jadi tertarik nih untuk baca buku-buku Victor Shop yang selanjutnya. Jadi aku bener-bener tertarik banget buat baca buku-bukunya Victor Shop yang selanjutnya. Dan aku sih sepertinya bakal redetan untuk baca buku-bukunya Victor Shop. Dan bakal koleksi juga buku-buku Victor Shop. Aku yakin kayaknya sih Victor Shop ini bakal jadi my new favorite author of all time. Dengan cara penulisannya juga dan cara dia nge-build dunianya di sini tuh benar-benar super keren banget, guys. Nah, untuk rating per bukunya, untuk Darker Shades of Magic, buku pertamanya. Nah, untuk masing-masing bukunya, untuk yang Darker Shades of Magic, aku bakal ngasih rating 5 bintang dari 5 bintang karena ini bukunya adalah opening dari seri yang bagus banget. Dan cara si Victor Shop ngebangun dunianya tuh benar-benar menarik sekali. Dan aku langsung bisa terjun ke dunia ini, makanya aku ngasih 5 bintang. Lalu, buat buku keduanya, Guardian of Shadows, aku bakal ngasih 4 bintang dan 5 bintang. Kenapa? Karena seperti tadi yang aku bilang, halfway of the book itu agak boring. Dan itulah tipikalnya si Victor Shop juga, karena emang dia tuh suka ngebangun plotnya itu secara pelan-pelan gitu loh, build-up-nya. Makanya di awal buku ini tuh lumayan boring ya, untuk ngeset dunianya dan juga ngeset plotnya gitu. Tapi langsung setelah itu seru banget, actionnya nggak kalah seru dan bener-bener full adventure, makanya aku ngasihnya 4 bintang dari 5 bintang. Dan yang terakhir adalah Conjuring of Light, dan ini adalah buku favorit aku dari seluruh series ini karena isinya tuh hampir semuanya ini adalah bener-bener adventure dan full action, makanya aku ngasih untuk buku ini 5 bintang dari 5 bintang. Tapi secara overall untuk seriesnya aku bakal ngasih 5 bintang dari 5 bintang. Nah, jadi ini adalah video discussion / review juga untuk Shades of Magic series karyanya Victor Shop. Nah, aku juga mau tahu kalian udah pernah baca buku Shades of Magic series karyanya Victor Shop ini atau belum? Komen di bawah langsung dan kasih rating dan pendapat kalian tentang buku ini. Jadi, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye!